Ustadz Jaki. Ustadz Jaki melanjutkan langkahnya saat angkot itu melaju. Ia tidak sendiri. Ustadz, ada dua orang yang disapa cuma Ustadz saja. Kelupri yang sepertinya juga seumuran dengan Ustadz Jaki. Namanya Amir, dia adalah pemuda kampung itu yang selama ini menjadi marbot di masjid kampung. Semenjak kedatangan Ustadz Jaki, Amir menjadi tidak sendiri lagi. Walaupun Pak Kiai Dahlan sudah menyiapkan rumah untuk Ustadz Jaki, sang Ustadz memilih tinggal di masjid bersama Amir. Ya nggak tahu Mir, lain kali biar aku minta mereka menyapamu. Haha, bercanda Ustadz. Mereka sepertinya baru saja dari pasar, terlihat beberapa kantong kresek yang ada di tangannya. Mereka terbiasa memasak sendiri di salah satu ruangan yang ada di samping masjid, yang sengaja disiapkan untuk marbot dan tamu kampung. Padahal si Nur sama si Jara itu sejak kecil tumbuhnya bareng, jadi anaknya kok ya beda ya banget. Celoteh Amir, hal itu membuat Ustadz Jaki menatap ke arahnya. Ia sebenarnya tidak tahu siapa yang tengah diceritakan oleh si Amir. Siapa sih Mir? Itu tadi yang satu sopan, suka ke masjid, yang satu anti banget sama masjid, urakan lagi. Jangan suka gibah. Amir hanya nyengir kuda mendapatkan hardikan dari Ustadz Jaki. Tapi itu benar loh Ustadz, kasihan sama bapaknya. Padahal pengen banget putri satu-satunya jadi anak benar. Memang putri siapa? Pak Warsi sama Bu Narsi. Pak Warsi yang biasa ke masjid. Ustadz Jaki jelas kenal dengan Pak Warsi karena setiap hari jika tidak ada ujur, dia selalu datang ke masjid. Iya Ustadz. Ustadz Jaki kembali membayangkan dua gadis yang baru saja menyapanya tadi. Tepatnya salah satu gadis yang menyapanya. Yang menyapanya tampak biasa saja, dia juga sopan. Ustadz Jaki juga kerap melihatnya datang ke masjid. Lalu bayangannya kembali pada gadis jutek yang ada di sebelah gadis yang menyapanya. Cantik sih. Tapi dengan cepat, Ustadz Jaki menggelengkan kepalanya, melihat rok pendek di atas lutut dan beberapa gelang karet hitam menghiasi tangannya. Sedikit banyak membuatnya tahu gadis seperti apa dia dan berteman dengan siapa saja dia. Itu Pak Warsi, tunjuk Amir pada pria yang tengah membawa cangkul di bahunya. Sepertinya dia baru saja pulang dari sawah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Pak Warsi, sudah pulang Pak? Iya, cuma mengecek air saja. Mau lanjut nyangkul di kebun. Ustadz Jaki sama Amir dari mana? Ini Pak, habis dari pasar. Amir menunjukkan kantong plastik yang berisi belanjaan milik mereka berdua. Kalau Ustadz dan Amir tidak keberatan, silakan mampir ke rumah. Sarapan, tadi ibunya Jara sudah masak. Alhamdulillah, terima kasih atas tawarannya. Tapi lain kali saja karena setelah ini kami harus segera ke masjid. Sebelah ada pengajian rutinan. Tolak Ustadz Jaki dengan sopan. Oh begitu ya? Ya sudah kalau begitu saya tunggu lain kali ya. Kalau begitu saya pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amir dan Ustadz Jaki masih menatap kepergian Pak Warsi. Rasanya jika membayangkan putrinya benar-benar tidak sesuai dengan perangai bapaknya. Sayang sekali kan Ustadz? Apanya? Jara itu cantik tapi sayang kelakuannya bikin kesal. Ustadz Jaki hanya tersenyum dan memilih melanjutkan langkahnya daripada menanggapi ucapan Amir yang semakin ngelantur. Jahra yang membangkang. Nggak usah ikutan mereka ya, kita pulang saja. Ajak Nur, ini sudah waktunya pulang sekolah. Tapi seperti biasa Jahra akan lebih suka nongkrong dulu sebelum pulang. Sudah pulang sana aku masih ada acara. Hari ini kita dapat undangan loh Jah. Males sama Ustadz, titip salam saja, atau kalau tidak titip doa biar aku bisa insaf. Jah, itu Bayu sudah datang? Ya udah aku duluan. Akhirnya Nur benar-benar memilih untuk pergi. Bayu adalah pacar Jara semenjak dia kelas 1 SMA. Halo sayang, pria itu hampir saja memeluk Jara tapi segera ditepis oleh Jara. Stop, jangan macam-macam ya. Ya ampun Ra, aku kan cuma meluk aja. Gak ada ya peluk-peluk. Kita sudah pacaran lama Ra, masa cuma pegangan aja? Ya itu resiko, kalau mau pacaran sama aku syaratnya gitu. Baiklah, ayo berangkat. Sekarang mau kemana?
Hari ini aku ada balap liar tapi agak sorean, mungkin selesai malam. Malam? Jara nampak berpikir ia malas untuk pulang lebih cepat. Setelah dipikir-pikir sepertinya tidak apa-apa jika ikut dengan Bayu. Malamnya sampai jam berapa? Tanyanya lagi. Ya sekitar jam 9-an. Gak apa-apa kan, siang ini kita ke markas dulu, ada anak-anak lain di sana. Baiklah. Akhirnya Jara ikut bersama dengan Bayu, mereka naik motor yang sama. Biasanya Bayu bawa mobil tapi karena hari ini akan ada balap liar ia sengaja bawa motor. Benar saja Jara pulang diantar oleh Bayu tepat jam 10 malam. Pak Warsi dan Bu Narsi sudah sedari tadi mondar-mandir di depan rumah demi menunggu kedatangan putri sematawayangnya. Pak Warsi semakin meradang ketika melihat putrinya diantar pulang oleh seorang pria dengan penampilan yang begitu urakan. Jara masuk, ucap Pak Warsi saat Jara baru saja turun dari motor. Iya benar Pak, Jara masih harus mengucapkan berterima kasih pada Bayu atau setidaknya selamat malam. Masuk, tapi lagi-lagi tatapan Pak Warsi yang terlihat begitu emosi membuat Jara pasrah. Ia tidak bisa hanya sekedar ngobrol sebentar pada Bayu. Aku masuk dulu ya, Bay. Iya, sampai jumpa besok. Jara pun akhirnya masuk sedangkan Pak Warsi segera mendekati Bayu. Terpaksa Bayu turun dari motornya. Selamat malam, Pak. Tahu kalau sekarang sudah malam, bisa-bisanya membawa anak gadis orang sampai semalam ini. Maaf, Pak, lain kali tidak lagi. Tidak ada lain kali, jangan harap kamu bisa dekati putri saya lagi, sekarang pergi dari sini. Bayu tidak ada pilihan lain selain pergi dari rumah Jara. Pak Warsi tahu saat ini putrinya sudah menjadi buah bibir tetangga. Pak, yang sabar Pak. Mana bisa Bapak sabar? Mana Jara? Dia sudah ke kamarnya, Pak, sudah. Ini kalau ibu suka memanjakan Jara, jadi ya anak kayak gini. Pak Warsi berjalan cepat menuju ke kamar Jara. Ia mengetuk pintu itu dengan keras hingga membuat Jara yang baru saja melepas sepatunya kembali membuka pintu. Ada apa sih, Pak? Kamu yang ada apa? Bisa-bisanya kamu lakukan itu sama Bapak? Memang Jara yang melakukan apa sih, Pak? Kamu itu anak perempuan Bapak satu-satunya, kalau bergaul yang benar, suruh ngaji malah keluyuran sampai semalam ini. Mau taruh mana muka Bapak, Jara? Alah, Pak, yang penting Jara tidak meninggalkan sholat. Ya udah kali, Pak. Apa benar seperti itu? Memang Bapak percaya kamu pulang selalu itu masih sempat sholat? Jangan membodohi Bapak. Bapak sama ibu itu terlalu kolot jadi orang, gak tahu gaulnya anak muda sekarang. Kamu ya? Tiba-tiba Pak Warsi memegang letak jantungnya, tubuhnya hampir saja tumbang, tapi beruntung Bu Narsi dan Jara segera menahan tubuhnya. Pak, Bapak kenapa?